Assalamualaikum Bang Andi, saudara-saudaraku. Salam santun, salam hormat untuk kita semua. Jadi ya memang betul Bang, inilah saatnya kita harus berbenah, maksudnya kan. Allah memberikan ya ujian lah kalau menurut saya. Mungkin ini berdampak bukan para pedagang saja, mungkin para pekerja pun seperti itu. Jadi alhamdulillah Bang, karena sudah diajarkan dengan ilmu atau pencerahan dari Bang Andi dan Pak Soebul, saya jalankan Bang. Jadi pada ya hampir sudah berjalan 1 minggu saya kan warung ditutup, terus akhirnya saya diam. Terus apa yang harus saya lakukan Allah segitu. Terus saya ikutin rasa Bang. Jadi ternyata ada dorongan rasa itu, oh coba kesini gitu kan. Nah saya lihat di pasar itu kan, karena sehari-hari saya kan memang di pasar Bang. Saya lihat, oh ternyata jahe lagi tinggi sekali. Saya terpikirkan, karena saya punya kakak ipar di sini itu kan punya kebun jahe. Ternyata saya coba naik gunung kan, saya ngikutin rasa gitu kan, maksudnya dalam arti apa ya, dorongan rasa saya itu kan saya ikutin, ternyata ketemu juga gitu kan, jahe itu ketemu. Saya bilang sama kakak saya, sudah kamu bawa, kamu jual gitu kan. Terus saya semangat, saya turun lagi, saya bawa jahe, saya jual ke pasar. Alhamdulillah ada rezeki. Nah pembelajarannya mungkin begini Bang, kalau ngikutin rasa, dorongan rasa itu sebenarnya kadang dipengaruhi sama nafsu kan, karena ego gitu kan, gengsi lah apa macam-macam kan. Profesi saya tukang bakso gitu kan, karena ego. Cuman saya pikir karena rasa saya begini, wes ikutin gitu kan, padahal ada dorongan, wah tukang bakso kok jadi jualan jahe gitu kan, ikutin Bang. Alhamdulillah Bang, ternyata disitulah ada peluang istilahnya untuk mencari rezeki dari jalur saya sebagai pedagang bakso gitu kan. Terus beralih ke jual jahe, saya jual jahe, terus ikutin lagi rasa lagi, ada yang suruh setir mobil, ya alhamdulillah saya ikutin, saya mau, saya bilang yang penting bisa makan dan anak saya bisa menyusu gitu kan, pikir saya begitu, ikutin saja gitu. Alhamdulillah Bang, saya ikutin terus. Nah dimanapun kita dorongan rasa itu yang sifatnya positif lah menurut saya itu kan. Nah di situ ada peluang rezeki. Jadi Allah tuh pasti sudah kasih rezekinya di situ gitu. Jadi kita walaupun kita profesi kita tukang bakso, terus akhirnya saya ikutin rasa itu, bagaimana caranya untuk cari uang gitu kan. Nah terus akhirnya ada dorongan seperti itu kan, ya udah jalan, yang penting mau gitu Bang. Jadi intinya tuh rasa, yang penting mau ikutin gitu. Ya bukan berarti saya sok menggurui nih Bang Andi. Ini pengalaman pribadi saya ini. Saat ini saya lagi jalan nih Bang. Saat ini jadi karena warung ditutup, setak kan, otomatis penghasilan tidak ada. Jadi kan bahasanya kan, kalau mungkin bahasa ini kan ngeri-ngeri sedap gitu kan, makanya saya tergerak nih Bang. Sudah ikuti dorongan rasa. Alhamdulillah Allah kasih rezeki saya di situ Bang. Alhamdulillah sampai saya itu ya bahagia gitu kan. Ternyata Allah itu ngasih rezeki kita itu bukan di satu tempat saja, ternyata banyak tempat ternyata Bang, begitu Bang. Alhamdulillah Bang, terima kasih banyak atas bimbingannya Bang. Insya Allah saya jalankan terus Bang lelakunya Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnadi. Itulah pelajaran Allah yang sesungguhnya, itulah yang dibilang pelajaran berserah. Itulah yang kita kemarin ngomong, bertasbih. Hakikat bertasbih itu manut ya. Kalau Allah memberi kondisi nggak nyaman, berarti perintahnya apa ya?
Situ kita harus belajar dari kisahnya Rasulullah ketika diperangi. Kalau diperangi oleh kaum kafir itu dia tidak lari ke Madinah, maka bonyok, ya kan, pasti mati di tempat. Tapi ada perintah ketika diperangi, nggak nyaman, berarti perintahnya hijrah. Begitu juga kita, apapun bentuk kondisi kita nih, kalau nggak nyaman jangan diam di tempat, harus hijrah. Jelajahilah bumi Allah yang luas, katanya kan. Nah, makna di sini ya, kita jangan berpatokan pada satu pintu. Apapun profesi kita, kalau kita berpatokan dengan apa yang kita mampu, apa yang kita mau, susah. Sebenarnya kita mampu, cuma nggak mau, itu aja. Yang penting manut, mau. Nah, itulah orang-orang yang zero. Jadi kalau kita udah bisa ikut perintah, baca perintah, pertama baca dulu, baru kita ikut, ya. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah 186, udah sering saya ulang-ulang. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan apabila mereka meminta kepadaku, kata Allah. Tapi ada tapinya, ya. Allah, semua permintaan Allah akan kasih, tapi ada tapinya. Oleh karena itu, hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku agar mereka selalu dalam kebenaran. Di situ kan ada ayat tentang perintah. Jadi kalau udah minta, Allah akan kasih, tapi jalani dulu perintah Allah. Maka apa yang kita minta akan dapat. Ini minta rezeki, minta uang, minta untuk kehidupan kita, tapi disuruh bergerak nggak mau, gimana mau dapat, ya. Jadi kita jangan hanya main yakin-yakin saja, akal harus jalan, ya. Apalagi zaman makin lama makin sulit. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, tidak membaca apa yang terbaik, cara yang terbaik, nah, peluang apa yang terbaik, kalau kita nggak bisa baca, susah. Yang penting ikuti, jalani. Tidak mungkin Allah mengecewakan kita kalau kita sudah berusaha. Contoh saya lah, saya pelaut, gaji belasan juta. Begitu nganggur, tante saya bilang, "Di, daripada kamu nganggur terus, ngutang-ngutang terus, keluarlah, berusahalah," katanya. Saya mau usaha apa? Di darat nggak ada kalian saya bilang. Saya kalau di laut bisa, saya di darat nggak ada kalian. Yang penting coba aja dulu, katanya. Tahu nggak apa yang saya jual? Bumbu dapur. Tante saya ajarin, kau beli di pasar bumbu dapur, merica, ketumbar, ya kan? Apalagi tuh, pokoknya bumbu-bumbu dapur lah, kau beli kiloan, habis itu kau buat pakai plastik kecil, jual 1.000 yang di kedai itu, tinggal cabut orang 1.000, cabut 1.000, ya kan. Saya lakukan demi anak istri, saya lakukan. Saya buang itu ego saya buang itu gengsi saya, ya. Hari gini masih gengsi, matilah kita, ya kan. Saya lakukan. Keluar modal berapa itu kalau nggak salah, 400.000 saya keluar modal itu. 3 hari saya keliling nggak laku. 3 hari saya keliling nggak laku. Karena apa? Orang takut lihat tampang saya, mungkin apa tampang perampok, apa tampang pencuri. Curiga aja orang lihat saya. Geleng-geleng kepala semua, enggak. Ih, kok kayak gini? Begitulah Allah uji saya itu kan. Jadi di hari keempat semua dagangan saya itu saya campak itu. Udah sakit hati. Saya bilang sama istri, gak usah kamu suruh lagi saya jualan ya, saya nggak mau jualan, saya bilang. Kalau laku mau saya, kalau ini nggak laku kayak mana, saya bilang kan. Begitulah perihnya kehidupan itu, ya kan. Saya pernah rasa zaman-zaman terpuruk itu. Tapi disitulah nikmatnya. Rupanya Allah itu hanya ngetes saja. Di saat kita kecewa, di saat kita
putus asa, dia hendak memberikan pertolongannya. Tapi dibuat dulu kita nggak bisa gitu kan, dibuat dulu kita tak berdaya, tak kuasa, barulah mengemis kita kan sama Allah. Ya Allah, aku udah keliling, minyak udah habis, tak ada satupun yang beli. Ya, sampai-sampai ada satu orang yang beli, cuma satu kedai yang beli. Apa dia bilang? Udah keliling kemana aja katanya. Ini saya baru jualan Bu, udah capek saya keliling, nggak ada yang beli. Ya udahlah saya beli katanya kan. Jadi satu renteng itu kan 10.000, isinya 10. Dibeli sama dia. Saya doain itu kedai itu. Ya Allah, cuma dia yang beli. Ya Allah, mudah-mudahan berkah lah rezekinya. Saya doa itu, rasanya dapat uang 10.000 itu mau nangis rasanya kita itu, ya kan. 3 hari nyerah saya karena nggak laku. Nah, habis itu apa lagi? Jadi tukang pel, jadi cleaning service, jadi tukang pembersih toilet. Saya lakukan demi anak istri. Ya. Tapi indah itu, kalau kita ingat indah itu. Masa-masa itu paling indah. Ya kan? Di situ nampak pertolongan Allah itu. Yang penting mau aja. Nggak lama kita terpuruk itu. Ya. Jadi macam Pak Kus ya, jangan anggap ini selamanya ya, batu loncatan aja itu, menguji mental kita, mengikis keegoan kita ya. Jadi untuk kawan-kawan yang lain juga harus optimis, pintu rezeki banyak, yang penting mau. Apapun yang bisa jadi uang lakukan selagi itu halal ya. Jangan kita makanlah gengsi, pakai saus makan gengsi itu. Nanti yang ada istri mukanya petak-petak terus, nggak ada duit. Kalau kita memperturutkan gengsi, ya. Jadi kalau betul kita sadar Allah, paham perintah, lakukan, baca dalam setiap gerak kita. Ya Allah, kenapa kayak gini ya Allah? Ada apa ya Allah? Jangan kita tanya salah kita, nggak ada yang salah, ya. Itulah proses perjalanan yang harus kita lalui. Nggak ada yang salah semua itu. Justru di situ ada ilmu. Bacalah hikmahnya, pesan-pesan Allah, kalam-kalam Allah dalam kehidupan kita, baca. Ada ilmu di situ. Ya. Terima kasih Pak Kus sudah berbagi pengalaman. Untuk kawan-kawan yang lain juga, ayo jangan melempem. Kalau betul kita bisa membaca perintah, justru kita itu nggak pernah bingung, nggak pernah susah. Nggak ada duit, tanya sama Allah, ya Allah kayak mana biar dapat duit ya Allah, ajarin aku ya Allah. Nanti dikasih tuntunan itu ya. Mudah-mudahan ini memotivasi semuanya, dan kita harus selalu sabar, prasangka baik bahwa itu nggak selamanya ya, nggak selamanya itu, sebentar aja. Yang penting kita dapat menangkap pesan Allah itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Andi, terima kasih banyak atas segala pencerahannya. Memang keadaan ini yang saya sekarang jalani Bang Andi. Dulu kan saya pernah bercerita sama Bang Andi. Dulu saya kan kerja ini dagang di pasar. Ketika dagangan saya di pasar itu sepi, nggak stabil lagi untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Di situ saya berdoa Bang Andi kepada Allah, ya Allah, berilah hamba jalan ya Allah, apa yang harus hamba lakukan. Alhamdulillah Bang Andi, di situ ada perintah, saya tuh disuruh bergerak dan disuruh keluar dari keadaan itu. Akhirnya alhamdulillah Bang Andi, sekarang saya sudah keluar dari keadaan itu. Sekarang saya kerja bangunan Bang Andi. Walaupun kerja bangunan itu orang bilang berat, capek, tapi alhamdulillah Bang Andi, bagi saya merasakan kerja itu terasa ringan Bang Andi, karena saya menjalankan perintah, menuruti perintah. Jadi kerjaan itu walaupun anggapan berat, anggapan capek, ketika hati ini ikhlas menjalankannya terasa ringan.
Sekali lagi terima kasih Bang Andi atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.